baju bekas anggotanya ada 6 orang, ya. Ketuanya mengikuti secara virtual. Oke, baik. Sekarang akan dilanjutkan oleh laporan dari bidang kredit. Oke. Bapak Ibu, apakah dengar suara saya yang virtual? Baik, terima kasih. Saya akan melaporkan bidang kredit untuk tahun buku 2021. Pencairan pinjaman 2021 dalam tahun buku 2021 dari bulan Januari sampai Desember, total sebut jumlah 127 orang dengan rincian Januari 22 orang, uang beredar 819 juta 200.000, target 585 juta, dipresentasikan 140%. Februari 19 orang 341 juta 600.000, target 615 juta, dipresentasikan 56%. Di bulan Maret, jumlah pinjaman 17 orang, dirupiahkan 296 juta 200.000, yang tadinya target 530 juta atau 56%. April 24 orang 661 juta 900.000, target 600 juta, dengan persentase 110%. Mei 30 orang 309 juta 100.000, target 605 juta atau 51%. Ini jumlah orangnya banyak, tapi pinjamannya kecil-kecil ya. Juni 40 orang Juni 44 orang, pinjaman 741 juta 500.000, yang tadinya target 615 juta. Jadi kita melampaui target ya, 121%. Juli 18 orang 350 juta 500.000, target 630 juta, hanya pencapaiannya 56%, artinya belum tercapai. Agustus 48 orang 566 juta 500.000, yang tadinya target 615 juta, dipresentasikan 92%. Kalau dari virtual. Oke, sekarang Benyamin Botoor, ada nggak? Siapa? Botor. Udah masuk lagi nggak tuh? Virtual. Kalau ada itu ya, katakan saya. Virtual dia, virtual.
Tidak ada. Berarti hitung. 1, 2, 3, Agus. Berarti yang ini ditukar sama yang tadi aja, yang tadi udah bilang aja. Iya. Jadi langsung yang kedua ya. Sekarang yang kedua. Baru satu. Ya. Teguh Purwono. Ayo hitung. Belum Ada atas nama Teguh Purwono, ada enggak? Satu. Ada tapi nggak tahu. Kalau ada mukanya semuanya aktif. Oke, kita hitung ya. Kalau nggak ada suara, oke, hitung 3 kali. Kalau nggak jawab, Agus. 1, 2, 3, Agus. Karolina di Ismawati. Baik, door prize-nya nanti diambil di kantor Duresawi. Yang kedua masih yang sama, rantal stainless 5 susun. Dari ada ya? Oke. Mama gua pulang rantang mama. Yang ketiga masih yang sama, FX Yono Askalio Putro. Hadir, Pak. Oke. Nanti diambil di kantor ya, Pak. Yang keempat ini payung pelangi untuk dewasa. Agus Harnowo Yohanes. Yang virtual ada Agus Haryono Yohanes. Atas nama Agus. Itu 3 kali ya. 1, 2, 3, Agus. Angus. Masih yang sama. Payung pelangi dewasa atas nama Livrida Pakpahan. Ibu Livrida Pakpahan. Terus yang kelima masih yang sama, payung juga. Atas nama Yustina. Yusnika. Peserta virtual ada? Gak ada ya? Hitung 3 kali Agus. 1, 2, 3, Agus. Salam kenal, saya Familia Novita Simanjuntak, biasanya dipanggil dengan Mbak Novi. Mohon izin kepada perwakilan dari pengurus yang pada saat ini hadir adalah
pengurus pendamping ya, dan juga kepada pengawas, boleh dianggap sebagai masukan atau juga sebagai koreksi atau apapun yang saya harap bisa menambah imun kita. Beberapa tahun terakhir saya mengikuti prarat di Duren Sawit. Sesungguhnya saya kalau mau jujur saya agak khawatir ya, karena memang minusnya ini masih luar biasa. Kita coba selami bersama, Bapak Ibu coba buka buku yang dipegang masing-masing. Kalau yang di Zoom saya tidak tahu. Kita coba lihat yang namanya beban organisasi, ya. Itu selalu menjadi sorotan kita. Nah, kalau saya juga kan bekerja di profesional dan lembaga profesional, biasanya beban itu selalu disandingkan dengan return. Nah, beban organisasi diantaranya adalah rapat-rapat. Harapannya dari rapat-rapat ini ada luaran yang namanya kinerja. Next, kalau sekarang kan nggak mungkin kita upayakan. Kalau bisa, prarat berikutnya kita tampilkan bagaimana kinerja yang sudah dicapai dengan biaya yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena dia paling tinggi dari semua beban yang ada. Jadi bagaimana, atau ada dua sisi. Beban organisasi ini kita maksimalkan dengan intervensi hybrid. Atau misalnya tadi sebulan itu 2 kali offline, maka 1 saja offline, sisa yang satunya lagi online. Bagaimana implementasinya ke depan? Saya berharap ini menjadi perhatian kita semua supaya prarat tahun depan bisa positif lah. Jujur negatif ini sangat demotivasi buat saya sebagai bisa dibilang bintang di rumah ya, bintangnya CUBG gitu. Dan saya juga sedang mencari keunggulan CUBG nih untuk saya promosikan. Tadi Bu Marsha udah ngomong membuka KTK di UKI. Apa yang mau saya jual dari CUBG ini? Karena kalau hanya saya jual cerita sukses saya, kayaknya udah nggak ngefek. Saya udah ngalamin 2 anggota saya sudah keluar. Jadi apa keunggulan yang bisa saya jual? Tentu saya membutuhkan juga yang namanya analisis SWOT yang sudah dilakukan, karena ini juga penting. Baik itu SWOT-nya Duren Sawit maupun SWOT-nya konsolidasi. Artinya nanti di prarat ke depan kita mulailah munculkan SWOT ini. Jadi anggota juga bisa sama-sama melihat, oh threat, ancaman itu kita bisa lakukan ini. Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya? Yang di Zoom ada pertanyaan, Panitia? Oke, karena belum ada, kita minta dari pertama oleh komite dulu, kedua oleh pimpinan kami. Boleh dari komite? Komite Keuangan yang jawab. Terima kasih Mbak Novi atas usulan atau masukan yang diberikan kepada kami. Sangat penting bahwa benar adanya, bahwa tadi saya melaporkan adanya beban organisasi untuk yang sangat meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Itu juga karena ada tata kelola dan pengembangan lembaga, karena ada di berbagai cabang komite itu baru dan pengurus juga ada yang baru. Jadi ada beberapa diklat yang harus diikuti oleh kami untuk pengembangan atau bekal kami di menangani kantor cabang. Baik, terima kasih atas masukannya. Untuk tahun depan nanti kita akan coba munculkan untuk penampilan hasil kerja dari beberapa beban organisasi itu, dan mungkin kita bisa tampilkan analisis SWOT untuk direncana di prarat tahun depan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, boleh tambah. Kalau kurang, saya coba nambah
apa yang bisa kita jawab ya. Saya tertarik dengan pertanyaan itu, dan itu mungkin menjadi tantangan bagi kita ke depan. Di satu sisi, semua juga memang kita di kita kalau nanti jawab bisa. Kalau ini sebetulnya memang sangat sensitif dan seksi menurut saya, pertanyaan itu juga menantang bagaimana jalan keluar untuk bisa memperbaiki dan ke depan lebih baik lagi dari kondisi ini, dari angka yang ada. Saya hanya melihat dari aspek lain bahwa dengan adanya program ini, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Korina, itu sebetulnya bagaimana mengupaya untuk meningkatkan sumber daya, dalam arti diharapkan para aktivis dan para pengurus mampu mengimplementasikan setelah dibekali dengan berbagai program yang ada dalam rangka membangun kesadaran anggota, sehingga kemudian persoalan-persoalan rutin yang kita alami bersama menyangkut dengan kredit dan lain itu sebetul diurai melalui pembekalan. Itu betulnya diharapkan oleh organisasi dengan dibekali dengan diharapkan bisa diimplementasikan di cabang masing-masing sampai pada komunitas-komunitas. Biasa sekali ya, kalau penjualan kita rendah dan belinya tinggi, apa yang terjadi? Negatif ya. Itu berarti yang terjadi dengan kita di KC kantor cabang Durensawit ini, duit kita ada, cuma beredarnya rendah. Untuk dapat duit dari beredar kan? Dari beredar. Makanya kita minta kepada teman-teman sekarang ada di hadapan KBA semua, mari duit ini jangan dianggurin, salurkan kepada semua anggota yang membutuhkan usaha-usaha, yang membutuhkan pinjaman-pinjaman. Karena untuk membiayai, tadi Ibu Novi bilang biaya organisasi itu butuh duitnya datang dari mana? Bukan dari mana-mana, dari pinjaman itu, gitu ya. Jadi jangan terlalu bersedih. Memang tahun lalu pinjaman kita tidak terlalu besar. Sementara target itu adalah target yang sudah dicanangkan dalam bisnis plan. Dalam bisnis plan, perkiraan awal nanti ini bisa terjadi. Ternyata dalam perjalanannya banyak yang tidak bisa. Kegiatan tetap jalan, tetapi uang beredar kita kurang. Kira-kira gitu ya. Jadi jangan sampai, karena itu jalan keluarnya adalah mari kita bersama-sama membantu anggota supaya anggota bisa meminjam, dia memulai usahanya, dan uang yang ada di Durensawit ini bisa beredar dengan baik. Itu solusinya ya. Kemudian apakah apa yang bisa dijual sebagai, itu pertanyaan bagus untuk kita ya. Jadi CUBG seperti tadi ya awal kita bilang, kalau orang mau tanya CUBG itu apa? CUBG bukan uang. Uang itu hanya sarana ya. CUBG bukan kumpulan uang-uang, tapi CUBG adalah kumpulan orang-orang yang penuh cinta kasih, berderet gracia gitu ya, yang berderet dan menebarkan rahmat dan belas kasihan. Bahwa ketika kita semua saling pengertian, mau menjalankan usaha ini, uang itu jalan dengan sendirinya, gitu ya. Karena itu utamakan bahwa mari bergabung dengan CUBG. Di sini kita bisa mendapatkan pendidikan yang baik untuk pengembangan usaha. Ya. Sampai dengan sejauh ini anggota tidak ada yang dikorbankan. Itu jangan lupa ya. Sampai dengan sejauh ini semua anggota datang meminjam, ada uang ya, sejauh memenuhi semua persyaratan, dan itu yang kita harapkan. Kalau lembaganya belum untung, ya itu prosesnya. Yang paling penting
ber-CU secara sehat, secara riang gembira, secara bahagia, menyenangkan gitu ya. Jadi ketika di dalam komunitas, mari kita berkumpul. Ya kalau misalnya lembaga tidak siapkan apa-apa untuk fasilitas, seseorang bawa air minum, ayo kita minum. Ya kalau butuh Shopee saya bawa Shopee ya. Kalau misalnya apa, yang penting itu orang bisa kumpul bersama dan lakukan pendidikan-pendidikan, pendampingan-pendampingan, penyegaran-penyegaran. Nilai jual kita di situ. Kemudian yang kedua, kita tidak hanya mengandalkan simpan dan pinjam, ada produk sosial. Di mana di tempat lain tidak punya. Maaf kata, ya saat-saat ini ya orang terutama di Durensawit kita mengalaminya, dan juga di TP-TP lain di Bantar Gebang juga saya mengalami, banyak anggota yang mengalami kedukaan. Kita harus hadir di sana. Kita harus hadir di sana sebagai teman untuk menemani anggota dan keluarga yang berduka cita. Mungkin itu untuk sementara. Jadi kalau dari segi bisnis, memang kita di Durensawit dengan semangat baru sekarang ini, semangat barunya para ketua KBA, para komite, dan juga seluruh manajemen yang baru, mari kita berjalan bersama. Kita optimis di tahun 2022 ini kita akan positif, ya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bang Novi atas masukannya, sangat baik bagi kami sebagai manajemen untuk menjalankan usaha ini sebaik-baiknya. Tentunya harapannya karena CU itu adalah sebuah gerakan, jadi gerakannya harus kita bangun bersama-sama, satu tujuan, satu irama, satu semangat, yang akhirnya nanti target-target dan target bisnis untung itu kalau semua sudah jalan, saya kira akan dengan mudah bisa kita capai. Tapi kemudian kalau peran serta dari anggota kurang, makanya juga itu akan membuat kita target-target kita tentang keuntungan supaya kita plus itu akan semakin menjauh. Makanya untuk tahun ke depan semoga harapan dari kita plus Pak Novi. Ya, gitu. Amin. Terima kasih. Coba menarik garis lurus dari pertanyaan Mbak Novi. Tadi beban organisasi salah satunya. Nah, memang di sini kita baca dari yang dipaparkan. Tahun 2020 beban organisasi 162 juta sekian. Tapi di 2021 meningkat luar biasa ke 460 juta sekian, hampir 2 kali lipat. 300 hampir 300 lipat. Nah itu yang tadi belum dijawab dengan tuntas. Yang lain saya setuju, tapi itu belum dijawab dengan tuntas. Kenapa bisa kenaikannya begitu besar? Dan apakah ada impact-nya? Tadi kan pertanyaan Mbak Novi seperti itu. Kalau ada impact-nya tolong jelaskan. Nah itu untuk komite tolong, karena ini kan khusus Durensawit, jadi biar jelas tata kelola kita seperti apa keuangannya. Boleh? Dari komite. Baik, untuk beban organisasi yang tadi saya sampaikan itu emang ada peningkatan yang cukup drastis sekitar 300 juta. Kebetulan saya menjadi komite juga kurang lebih di bulan April 2021, sehingga yang saya ketahui bahwa beban organisasi ini adalah meliputi tata kelola dan beberapa kegiatan diklat, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pusat untuk secara bersama-sama dari 10 TP dulu sekarang menjadi 9 kantor cabang. Kurang lebih karena ada beberapa pengurus yang baru dan beberapa komite yang baru, jadi kegiatan yang sempat terpending untuk kegiatan diklat di tahun 2020
kebanyakan terlaksana di tahun 2021. Berikut paparan dari saya. Terima kasih. Beban organisasi itu juga salah satunya adalah diklat. Nah, diklat itu tidak seberapa juga. Tapi di organisasi kita ini ada namanya penyisihan. Penyisihan ya, penyisihan yang penyisihan yang kita canangkan di tahun 2020 nanti dibuka laporan keuangannya. Seperti penyisihan, kita sudah mulai berpikir tentang pesangonnya karyawan. Kemudian yang tadinya BPJS ya itu belum, kita ini di tahun 2021 kita paksakan supaya BPJS kesehatan sampai dengan pensiunnya karyawan itu kita ini. Kemudian termasuk biaya rat biaya rat ya 2 hari Pak. Ya, biaya rat itu kita juga ada penyisihan. Jadi memang akhirnya organisasi ini bukan soal dipersilahkan, tetapi nanti betul yang disampaikan oleh Pak Dunu bahwa tanggung jawab itu melekat secara pribadi. Dulu pernah belum move on. Ya, mohon maaf. Tadi Bapak Rofek dari Tangerang sudah memaparkan kredit lalai di kantor cabang Duren Sawit yang semakin hari semakin baik untuk tingkat lalainya. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Komite Kredit, Bapak Moses, di bulan Desember ini Pak, nominal lalainya sudah menurun drastis, mungkin karena mutasi ya. Tetapi kenapa anggotanya bertambah Pak? Apakah ini pendidikannya? Anggota yang lalai. Iya, anggota yang lalai bertambah. Gitu. Kemudian yang ketiga ya Mas Teo ya. Saya ingin bertanya kepada Mas Ari yang dari tadi di depan belum bisa dengar suaranya. Tadi Pak Dono menyampaikan hidup itu penuh pengharapan. Saya juga berharap dapat door prize. Mas Ari sudah dapat door prize, mohon dijawab perasaannya bagaimana? Supaya Oke. Yang nomor 4, perbaikan koordinasi komunikasi, bukan sebagai dihilangin aja. Terus bottom up-nya dicoret. Ya, dari anggota, pengelola, pengurus, pengawas, manajemen, dan aktivis secara resiprokal ya, secara resiprokal, jadi timbal balik atas bawah dan bawah atas. Secara Resiprokal, jadi saling ya, bottom up sama top bottom, sama top down sama bottom Saling berkoordinasi. Resiprokal. Secara timbal balik aja. Ya, atau komunikasi dua arah. Atau secara dua arah lah, secara dua arah. kalau laporan selesai, udah mobilisasi, wajahnya itu sempurna. Ini mami istrinya sedang banget. Dengan demikian Oke, terima kasih Bapak Ibu dan Pak sudah selesai.
Dan kesempatannya terima kasih untuk Bapak Ibu yang mengikuti secara virtual. Terima kasih.